Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatan minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Wonten asalipun Bapak Ketua Takmir Haji Sudebyo dan sedaya takmir, Bapak Ibu sedaya jamaah kajian Masjid Baitur Rahman Minal Mardani rahimahullah. Puji dan syukur kagem Allah Subhanahu wa taala awis sedaya panugrahanipun khususipun kemudahan sehat dan sempat dalam menika kita pun bagiaken kanthi kahanan saya lan sehat sedaya Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nyawat berarti atas bahasa kula nggih. Salam salawat kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awis daya salam tulung saking piyambakipun. Mugi kita menika saged nindai sisa-sisa menika kanthi sae, kanthi leres pitutur sunah-sunahipun. Mugi saged nuntasaken ibadah di bulan Ramadan. Mugi pikantuk Lailatul Qadar. Tasih saged merasakan siang sunah sapunipun bulan Ramadan kanthi sae dan jenjang ing titi wajibipun piyambak-piyambak mugi-mugi saged dipun pendhet dening Allah Subhanahu wa taala kanthi sae asmanipun husnul khotimah. Pun bangkitaken ugi kanthi sae nampi catatan amal ngasta tangan tengen kebak ing rasa bangga tasih pikantuk syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nepangaken rumiyin nami kula Sukamto, biasa disebut Kamto. Lahir ning Bayan, Klaten. Kula menika coklat Jawa Klaten. Mapan ing Dusun Kayunan, Kelurahan Donoarjo, Ngaglik Sleman, wiwit taun 1996 ngantos sak mriki alumni UGM lan nyambut damel wonten ing Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Bapak Ibu sedaya, dalam menika kita ngaos sekedap menawi miturut hasil penelitian ngaos ingkang sae optimal niku maksimum setunggal jam pelajaran. Menawi SD 30 gangsal menit, SMP 40 menit, SMA 45 menit, nek perguruan tinggi 50 menit, nek pun lansia 30 menit kita. Nah, bila Bapak Ibu kita damel kambil mawon dalam menika kita ngaos enteng-entengan judulipun menika sampun kula aturaken Pak Darmawan saged dipun bagi teng grup Masjid Baitur Rahman. Leres iki Pak Darmanto. Oh, kula matur nuwun. Oh, oke, saya Pak Darmanto. Oke. Menika nanti haji lewat KPU Aisyah. Oh, sudah berarti kalau boleh nih kita pun mengambil pelajaran dari Nuzul Quran dan Lailatul Qadar. Nanti kita hubungkan dengan konteks saat ini, Bapak dan Ibu sekalian. Apa itu Nuzul Quran? Nuzul Quran itu turunnya Al-Quran. Ada dua tahap. Tahap satu, secara keseluruhan isi Al-Quran yang merupakan wahyu kumulatif mulai dari Nabi Ibrahim, justru kisahnya hingga Nabi Adam alaihissalam, tapi berkaitan dengan syariatnya mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam
hingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka seluruh ajaran nabi-nabi sebelumnya terangkum dalam sebuah kitab yang sempurna, yaitu disebut Al-Quran. Diturunkannya satu kali dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu saprangkat Bapak Ibu sekalian. Kemudian dari langit dunia ke Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Ayatnya yang ini, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Maka fungsi utamanya bukan bacaan, fungsi utamanya petunjuk sebagai Al-Hudan dan penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang benar dan yang batil. Maka hasilnya pertama petunjuk, dua penjelasannya, tiga sebagai pembeda mana yang benar, mana yang salah. Itu Bapak Ibu sekalian. Nanti fungsi ikutannya menjadi bacaan, fungsi ikutannya menjadi syifa, fungsi ikutannya nanti menjadi penghiburan bagi kita Bapak dan Ibu sekalian. Tapi fungsi utamanya adalah sebagai petunjuk dan kita perlukan pada saat masih di dunia. Di akhirat gak butuh petunjuk hidup, karena di akhirat tinggal waktunya untuk menikmati hasil karya selama kita di dunia. Maka saking pentingnya petunjuk itu, ulama zaman dulu, Bapak dan Ibu sekalian, dimulai dari zamannya wali, lanjut ke zamannya sultan dan sunan, hingga ke zamannya pangeran Mangkunegoro, hingga Mangkunegoro keempat itu mengubah tembang-tembang Mocopat yang sebenarnya isinya adalah petunjuk sebagai tafsir, sebagai korean dari isi kandungan Al-Quran. Bapak dan Ibu sekalian, nah, sebelum masuk sana Bapak Ibu, saya ulangi lagi tiga ya. Pertama, fungsi Al-Quran adalah sebagai petunjuk hidup, hudan linnas, bukan hudan lil mu'minin, bukan hudan lil muslimin, tapi hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Maka siapapun punya hak yang sama untuk mempelajari Al-Quran. Masalah nanti mau diamalkan atau tidak tergantung manusianya. Yang kedua, sebagai pembeda sekaligus penjelas mana yang benar, mana yang salah. Ketiga, sebagai sumber ilmu. Nanti kalau Bapak Ibu periksa, kurang lebih 750 ayat itu berisi penjelasan tentang alam semesta. Salah satunya misalnya Quran surat Al-Furqan ayat ke-61, itu gamblang bercerita tentang alam semesta. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Di langit itu, maksudnya Allah yang telah menciptakan di langit itu gugusan-gugusan bintang, matahari dan bulan yang bercahaya. Kalimat sirajan wa qamaran munira oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo Suropati Ngalobo Abdurrahman Sayyidin Penotodomo Khalifatullah di Tanah Jawi. Gelar yang panjang itu kemudian menyingkatnya sirajan wa qamaran munira disingkat menjadi sirjam munira, masih panjang, disingkat menjadi sirajan, masih panjang, disingkat menjadi surjan. Maka baju surjan itu Bapak Ibu adalah baju takwa pertama kreasi Sultan Agung khusus untuk kaum muslimin yang hidup di Jawa waktu itu. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan motifnya, teksturnya baju surjan itu garis-garis lurus, menimbulkan sinar matahari yang lurus, dan garis lurus itu simbol
ketulusan, keikhlasan, kelurusan niat menghadap menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian baju surjan itu Bapak Ibu perhatikan di ujung bawah bukan papak seperti baju saya ini. Nah, kalau ini kan namanya papak. Nah, baju surjan lancip, simbol dari tauhid menuju ke yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di lehernya ada tiga pasang kancing baju. Saya bisa tukar bukunya kita coba. Ya, ada 3 kancing baju. Bapak dari berarti kancing bajunya berapa? Berarti kancing bajunya 6. 6 itu simbol rukun. Ya, simbol rukun iman. Ya, di sini Bapak ya. Bapak Ibu, Bapak ada yang punya baju surjan? Nah, besok beli di Malioboro ya. Di leher ini Bapak Ibu ada 3 buah, ya ada 3 pasang, 3 pasang kancing baju. Berarti jumlah kancingnya 6, simbol rukun iman. Rukun iman itu di bulu Bapak Ibu, di leher. Maksudnya hubungan dengan hidup dan mati. Jangan sampai mati tanpa keimanan, itu maksudnya. Kemudian di sebelah dada kiri itu ada benih kancing baju, jumlahnya 2, simbol syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dada kanan itu ada benih, jumlahnya 3, kancing baju jumlahnya 3 buah. Itu simbol 3 nafsu yang selalu melekat pada diri manusia, yaitu nafsu amarah paling jelek, tengah-tengahnya namanya lawwamah, paling bagus namanya mutmainnah. 3 nafsu ini harus dikelola Bapak dan Ibu. Maka simbolnya nanti ada kain yang ditutupkan ketiga kancing baju itu, kemudian dikancingkan di 2 buah kancing baju yang berada di dada sebelah kiri. Artinya 3 nafsu ini baru bisa dipoper, baru bisa dikelola kalau dikancing, diikat dengan 2 kalimat syahadat. Luar biasa kan Bapak Ibu pelajarannya. Nah, nanti di tangan Bapak Ibu, tangan kanan ada 5 buah kancing baju Bapak Ibu sekalian. Nanti sebelah kirinya juga ada 5 buah kancing baju. Simbol apa? Simbol rukun Islam. Rukun Islam itu simbolnya ditaruh di tangan kanan, tangan kiri. Maka artinya tangan kanan itu, tangan kiri itu untuk kerja. Nah, maka rukun Islam itu dikerjakan, dilaksanakan, bukan hanya dihafal. Kalau rukun Islam itu cukup dihafal, Sultan Agung nanti bikin kancingnya di belangkonya. Tapi di belangkonya nggak ada kancingnya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, tapi ditaruh di tangannya. Itu artinya rukun Islam itu harus dikerjakan. Syahadat itu harus dibaca, diyakini dalam hati, dilesankan dalam lisannya, dibuktikan dalam ibadahnya. Sholat itu dikerjakan sebagai bukti syahadatnya. Puasa itu dikerjakan sebagai bukti syahadatnya. Zakat itu dikerjakan sebagai bukti syahadatnya. Dan rukun haji dikerjakan sebagai bukti syahadatnya bagi yang mampu. Sebut Bapak dan Ibu sekalian. Nanti tudungnya ini Bapak Ibu tutup kepala, bukan seperti ini. Kalau ini kupluk nasional versi Padang. Ini kupluknya Pak Soekarno Bapak Ibu ya. Nah, yang pakai namanya Pak Soekarno. Ini kupluk nasional, dipakai ngaji pantas, pakai gereja yang pantas, dipakai untuk yang pantas. Pokoknya kupluk sembarang. Nah, tapi beda. Tutup kepalanya Sultan Agung itu namanya blangkon. Dari kata blank. Dulu Sultan Agung nggak kenal bahasa Inggris, sudah kenal bahasa Londo Bapak Ibu. Nah, itu artinya sama. Blank itu artinya kosong, maka pakai blangkon artinya kosongkan pikiranmu ketika menghadap Tuhanmu. Maka baju surjan dan blangkon dipakai masuk masjid Bapak Ibu. Itu artinya dipakai untuk ibadah. Kalau pakai blangkon itu lihat, blangkon itu depannya dipiak Bapak Ibu. Iya, sehingga untuk sujud itu nggak ganggu Bapak Ibu. Kalau ini untuk sujud ganggu, harus dipiak ini Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau blangkon nggak ganggu, itu luar biasa. Beliau tuh mau mikir yang luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Dia mau puasa, tapi juga pendakwah. Maka di gelarnya itu ada 2 simbol. 1, Senopati Ingalogong, simbol pemimpin pemerintahan Panglima Perang.
Dua, Sayyidin Panoto Gomo, simbol pemimpin agama. Oleh Khalifah Turki Utsmani diberi tambahan namanya Abdurrahman, maka menjadi Abdurrahman Sayyidin Panoto Gomo Khalifatullah ing Tanah Jawi, artinya wakilnya Turki Utsmani di Tanah Jawi. Itulah Bapak. Nanti kalau masuk ke Museum Jogja ada tandanya Bapak Ibu bahwa Kesultanan Yogyakarta dulu di bawah pemerintahan Turki Utsmani. Itu Bapak dan Ibu sekalian ya. Waktu sudah menunjukkan berarti. Serius ya. Nah, maka Mangkunegoro IV Bapak Ibu terkenal yang mengubah tembang mocopat. Nah, Bapak Ibu sing sepuh-sepuh mesti ngerti. Ini sing nom-nom ini lho mesti ngerti iki. Mocopat. Niku sing semesteran apa Bapak Ibu? Oh, boten apa nggih ya nggih. Nah, kula bukake kunci niki nggih. Kunci niku Mas Kumambang. Nggih. Napa kok Mas Kumambang? Mergo tesih ing alam ruh. Bapak Ibu sekalian, Mas Kumambang itu menceritakan keadaan manusia saat masih di dalam ruh, kemudian ditanamkan, ditiup ke rahimnya ibu. Itu diemas-emas, ditimang-timang, si Kumambang kados roh masuk ke garwanipun ibu. Niku tembangnya asmane Mas Kumambang, diambil dari inti sari pelajaran Al-Quran, Quran surat Al-A'raf ayat 189 yang menceritakan tentang seorang ibu yang mengandung supaya kandungannya sehat, nanti dilahirkan bayinya sehat, bertakwa pada Allah, beriman pada Allah, anak soleh-solehah. Itu di mana panduannya ada di Quran surat Al-A'raf ayat 189. Nanti kalau sudah waktunya dilahirkan, tembangnya berganti nama menjadi mijil. Artinya mijil itu metu Bapak Ibu ya, dilahirkan. Ini mengilustrasikan proses kelahiran manusia. Di Quran ada Bapak Ibu, Quran surat Al-Baqarah ayat 233 harus berapa lama disusui? 24 bulan hingga 30 bulan. Itu ya Bapak dan Ibu ya. Itu namanya mijil. Nanti kalau tambah gede kan diberi makanan, diberi susu, diasupi kan Bapak Ibu. Nah, maka kemudian disebut dengan sinom. Sinom maksudnya. Nah, tambah usianya, masa muda yang penuh dengan keindahan, penuh dengan harapan, penuh dengan angan-angan. Maka panduannya dalam Al-Quran supaya terbebas dari pergaulan bebas, kenal yang kenal, tapi tidak terjerumus ke pergaulan bebas. Quran memandunya. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Anak mulai paham, mulai belajar, mulai mengingat, mulai menyerap. Quran surat Al-Baqarah ayat 122. Oleh para ulama waktu itu dikoordinasikan oleh Mangkunegoro IV itu, kemudian mengubah tembang-tembang nasihatnya dijuduli mijil. Dulu Bapak dan Ibu. Nah, lanjut setelah mijil kemudian sinom ya, maksud saya sinom. Setelah sinom sudah bertenang lagi. Padahal proses Pak Darmanto itu tiga kinanti, maksudnya pun usia sekolah. Kinanti itu artinya digandeng. Nah, itu simbol Bapak Ibu. Jadi usia digandeng, diajari hidup. Itu maksudnya usia dididik Bapak dan Ibu sekalian. Usia pembentukan jati diri, meniti jalan menuju cita-cita. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian, ya, dituntut diajari hidup. Itu Bapak dan Ibu. Kalau kita bisa mendidiknya sendiri, kita didik Bapak Ibu. Tapi jarang orang tua mampu mendidik anaknya sendiri. Seperti hanya jarang sekali kiai itu mampu mendidik anaknya sendiri menjadi kiai. Tradisinya di antara para kiai adalah menitipkan anaknya sendiri pada kiai orang lain. Maksudnya pada kiai lain. Dikirim Bapak ke pesantren lainnya. Walaupun bapaknya punya pesantren sendiri, tapi dikirim ke pesantren lainnya. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Karena mendidik paling sulit itu mendidik orang yang paling disayanginya, mendidik orang yang paling dicintainya, mendidik orang yang paling dekat dengan dirinya. Itu paling sulit Bapak dan Ibu sekalian. Nah, maka anak kita itu kalau kita tanya lebih percaya mana, orang tuanya sama gurunya? Sama gurunya Bapak dan Ibu, termasuk anak saya. Anak saya dikasih ibunya, dikasih tahu ibunya, dikasih tahu bapaknya. Itu tidak seperti kalau dikasih tahu oleh gurunya. Ya, sampai anak saya agak ngambek gitu aja. Itu telepon gurunya, suruh telepon supaya mau makan. Coba Bapak dan Ibu sekalian.
luar biasa. Nah, itu salah satu bukti kegagalan orang tua ya. Nah, tapi memang mayoritas begitu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini Al-Quran didik kita Bapak Ibu. Quran surat Al-Luqman 13-19. Kalau anak kita perempuan, ya, maka Luqman itu bukan nabi, bukan rasul, tapi begitu bagusnya didik putra putrinya, maka kemudian diabadikan namanya dalam Al-Quran. Nah, kalau laki-laki dididik supaya menjadi seperti Nabi Yusuf kepada Ibu sekalian. Nah, Quran surat Yusuf ayat 3 sampai ayat 20. Atau dididik seperti hanya Hajar mendidik Ismail. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Bagaimana Ismail dididik? Dididik di dekat Ka'bah. Ka'bah itu masjid, ya, tempat untuk sholat beribadah kepada Allah dan syiar Allah di muka bumi. Maka namanya sekarang diabadikan juga tempat tinggalnya Nabi Ismail dulu, namanya Hijr Ismail. Hijr itu bisa berarti batu, bisa berarti bilik, bisa berarti tempat tinggal, rumah. Nah, maka Hijr Ismail artinya rumah atau bilik atau pangkuan Nabi Ismail. Disitulah dulu dididik oleh Hajar kepada Ibu sekalian. Nah, karena Ka'bah mengalami pengecilan ukuran, maka Hijr Ismail yang sekarang itu separuhnya dulu bagian dari dalamnya Ka'bah, separuhnya dulu adalah rumahnya Hajar bersama Ismail. Dan semua orang yang tawaf itu mengelilingi Hijr Ismail. Tidak sah tawafnya ketika tidak mengelilingi Hijr Ismail. Wanita yang dulu disia-sia, derajatnya dianggap paling rendah, sekarang menjadi wanita paling mulia. Pangkatnya apapun itu ketika tawaf pasti mengelilingi bekas rumahnya Hajar, dan semua diingatkan dengan kisahnya. Itu kan begitu mulianya, padahal dia seorang wanita yang waktu itu wanita dianggap berderajat rendah. Dua, berkulit hitam. Dulu kulit hitam dianggap derajat rendah. Tiga, Buddha dulu dianggap derajat paling rendah di mata manusia. Tapi karena keimanannya yang luar biasa besar, istiqomahnya bagus, maka oleh Allah diangkat derajatnya sekarang. Setelah meninggal terhormat di seluruh manusia yang hidup hingga nanti akhir zaman Bapak dan Ibu sekalian, ya. Nah, maka namanya tembangnya Kinanti Bapak dan Ibu. Lanjut, fase berikutnya apa? Iya, itu artinya anak kita sudah mulai kenal lawan jenis supaya perkenalannya bagus, tidak berlebihan, tidak masuk ke arah berzinahan. Maka dipandu Bapak Ibu di Quran surat An-Nisa ayat 4 itu panduan seorang mencari calon suami atau mencari calon istri. Kalau orang tua mencari calon menantu supaya dapat menantu yang baik, bukan menantu yang tugasnya itu ngentak-ngentak ke warisan Bapak Ibu. Ono sawah gitu, ono gitu, mobil juga gede. Nah, dapat menantu yang baik itu ada panduannya Bapak Ibu, ya. Kalau untuk menantu perempuan ada 4, untuk laki-laki cuma 2. Nah, itu kan Bapak dan Ibu sekalian, ya. Namanya kembang asmoro dono. Asmoro itu cinta, dono memberi, Bapak Ibu. Maka memberi cinta itu mana satu, mana 2. Asmoro cinta, dono duit. Untuk jatuh cinta butuh duit, ya Bapak, ya. Terakhir bakso, terakhir minyak gitu. Nah, itu namanya asmoro dono, ya. Quran surat An-Nisa ayat 4. Setelah asmoro dono apa? Namanya gambung Bapak dan Ibu sekalian. Jadi setelah anak kita itu saling jatuh cinta, nanti ngomong sama orang tuanya kemudian berembuk, dua keluarga bertemu, ketemulah kata sepakat dalam bahasa Jawa disebut jumbuh, kembangnya gambung. Panduannya masih sama, Quran surat An-Nisa ayat 4. Kemudian dinikahkan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Panduannya ada di Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang sering ditulis di kartu surat undangan tapi jarang dibaca. Karena kalau kartu surat undangan yang dibaca apa nih? Ya hanya tanggal, ya toh. Nama yang undang aja kadang-kadang nggak dibaca loh Bapak ya. Nah, ya nama yang undang dibaca. Yang kedua tempatnya, yang ketiga jam, ya toh Bapak ya. Nah, jadi
jadi tanggal dan jam. Cuma 3 itu yang dibaca. Ayatnya padahal bagus loh Bapak ya. Nah, bagaimana bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Itu namanya dandang gulung. Dandang itu wadah untuk apa Bapak Ibu? Untuk masak itu ya, untuk masak nasi yang dibungkus itu ya Bapak ya. Dandang namanya. Itu bawahnya warnanya hitam, angus. Ya, angus bahasa Indonesianya apa gitu? Jelaga. Nah, jelaga itu manis atau pahit? Komponennya apa? Ya, pahit ya Bapak ya, pahit. Angus itu pahit. Gula rasanya apa? Manis, gak ada gula pahit ya. Nah, gula itu manis. Maka itulah simbol hidup. Kadang-kala manis, kadang-kala pahit. Tapi banyak manisnya atau banyak pahitnya? Banyak pahitnya Pak. Nah, nanti lihat ketika minum teh ya. Kalau minum tehnya masih pakai gula, itu berarti hidupnya masih pahit Pak. Nah, kalau minum tehnya sudah nggak pakai gula, itu hidupnya sudah banyak manis, apalagi punya diabetes. Ngerti Bapak tadi ya, itulah simboliknya dandang gulung. Itu perlambang keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, nanti Bapak Ibu kalau sudah menikah, kok rezekinya itu tidak lancar-lancar gitu Bapak Ibu. Padahal Allah janji akan mampukan gitu. Nah, maka lihat panduan-panduannya. Untuk suami Quran surat An-Nisa ayat 34. Ya. Bagaimana suami mencari rezeki? Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Supaya suaminya lancar mencari rezeki, istri itu doakan Bapak Ibu. Antar suami istri itu doa. Kalau misalnya di rumah, suami pergi itu nitipkan istrinya pada Allah. Astaghfirullah baiti wa ahli. Ya Allah, aku titipkan keluargaku dan rumahku kepadamu ya Allah. Nanti istrinya juga dipamiti sama suaminya itu, mendoakan suaminya. Astaghfirullah dinaka wa amanatan. Ya Allah, aku titipkan suamiku pada dirimu ya Allah. Kutitipkan suamiku kepadamu ya Allah. Mudah-mudahan kau jaga agamanya dan amanatnya. Itu loh Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita sudah pasrahkan pada Allah, hatinya tenang kan? Oh, tenang Bapak dan Ibu sekalian. Gak usah khawatir nanti suami apa-apa di kantor, kan gitu loh. Nah, karena kita sudah percaya sama Allah. Kalau kita masih khawatir berarti tidak percaya sama Allah, kan gitu Bapak dan Ibu. Nah, maka dua-duanya menjadi tenang. Suaminya titipkan istrinya kepada Allah, berarti Allah akan jaga istrinya di rumah, jaga amanatnya, jaga hartanya, dan jaga kehormatannya. Nanti suami juga begitu, di jalan dijaga oleh Allah, di kantor dijaga oleh Allah. Nanti kalau dijaga oleh Allah, di dunia konco kantor aja nggak mau Bapak. Karena itu awal dari perselingkuhan. Ini satu jalan kok, gitu kan? Nah, pada lain jenis. Itu lebih baik sang suami bilang, ya ini ada ongkos untuk Grab. Nah, itulah Bapak Ibu ya. Nanti kalau dibunuh tiap hari lama-lama ribut, terus no jalanan sopok kuliku kepokso ya orang no. Bapak Ibu ya. Maka awal dari perselingkuhan ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, tugas istri merawat anak dengan baik, tidak membantah pada orang tua, masih tak pada suaminya. Itu Quran surat Al-Isra ayat 23. Nanti dibaca ya Bapak dan Ibu sekalian. Lanjut, setelah dandang gulung, rezekinya cukup. Kalau orang rezekinya sudah cukup, inginkah berderma? Ingin, maka kembang berikutnya namanya durmo. Durmo itu dari kata dharma. Dharma artinya memberi kepada Ibu sekalian. Maka orang yang sudah cukup dengan rezeki inginnya berbagi kepada sesama. Ingat, rezeki kita itu datangnya hanya 4 cara, tidak lebih Bapak Ibu. 1, karena Allah memberi. Jadi kalau Allah masih menginginkan kita hidup, kita tidak kerja, ada rezeki nanti, tapi hanya cukup untuk makan. Maka siapapun yang tidak bekerja, kalau Allah masih menginginkan hidup, pasti ada orang yang memberi makan kepada. Mohon maaf ya, orang yang tidak sehat akalnya, dia jalan kemana-mana, makan nggak? Makan, karena ada orang yang ngasih kepada Ibu sekalian. Ya. Nah, yang kedua, rezeki datang itu karena kita usaha Bapak Ibu. Quran surat An-Najm ayat 39. Kalau yang pertama tadi Quran surat Al-Hud ayat 6 Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau orang usahanya bagus, Allah kasih rezeki bagus. Itu
Itu rumusnya sebanding Bapak dan Ibu. F sama dengan M kali A. Nah, F-nya itu rezekinya, kemudian M-nya itu kapasitas pribadinya, A-nya itu percepatannya, atau Bapak Ibu. Nah, maka siapapun yang kapasitas dirinya bagus, Bapak dan Ibu sekalian, kemudian usahanya juga cepat, maka rezekinya besar. Bapak dan Ibu ya. 3, rezeki datang itu karena kita suka memberi. Jadi kalau yang pertama, rezeki datang karena Allah yang beri. Yang kedua, rezeki datang karena kita yang mencari. 3, rezeki datang karena kita sering memberi. Jadi memberi itu tidak akan mengurangi harta kita. Quran surat Al-Baqarah ayat 161, Quran surat Al-A'raf ayat 160, dan masih banyak ayat lagi Bapak Ibu yang menceritakan bahwa Allah akan mengganti semua yang kita infakkan, sedekahkan minimum 10 kalinya di Quran surat Al-A'raf ayat 160, 700 kali di Quran surat Al-Baqarah ayat 261, dan puncaknya Allah beri pada kita tanpa batas dengan kalimat yudha'ifu liman yasha, sekehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita punya gaji 4 juta diambil 100.000, itu besar atau kecil? Oh kecil, alhamdulillah. Nanti saya tanya di rumah sakit Bapak Ibu, tadi saya ngaji di rumah sakit itu katanya besar. Gaji 4 juta diambil 100.000, besar katanya, karena masih 2,5%. Itu Bapak Ibu? Ya, oh besar Pak. Ya sudah, nggak usah 100.000, ambil 40.000 saja dari 4 juta. Berarti berapa persen? 1%. Nah kalau itu sedikit besar, gitu Bapak dan Ibu sekalian. Ya sudah, dimulai dari 1%. Kita punya penghasilan 4 juta, ambil 1% untuk sedekah selama sebulan. Berarti 40.000 dibagi sebulan, dimasukkan kotak infak 20 kali, sekali masukkan 2.000. Itu lebih bagus Bapak dan Ibu sekalian. Itu 1%. Nanti Allah akan beri berapa? Minimum 10 kalinya. Yang 40.000 nanti Allah akan ganti 10 kali 40.000. Berapa? 400.000 Bapak dan Ibu. Nanti kurangnya berapa? 4 juta dikurangi 40.000, 3.960 tambah 400.000 menjadi 4.390.000. maknanya Bapak dan Ibu. Nominalnya hanya 3.960, tapi manfaatnya menjadi 4.390.000 minimum. Kalau Allah ingin lipat gandakan 700 kalinya, berapa coba? 40.000 kali 700, 2,8 juta. Sisanya tadi 3.960 tambahkan dengan 2,8 juta, jadi berapa Bapak? Asli itu ya. Itu Bapak dan Ibu. Jadi begitulah keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita mau menggunakan matematika ini. Tapi lihatlah orang yang bersedekah, orang berzakat, orang infak tidak pernah tambah melarat, tapi justru hartanya berkembang terus. Dulu almarhum Bapak Haji Sunardi, Bapak Ibu, doanya apa Bapak? Ya Allah, beri kesempatan kepada untuk membayar zakat lebih besar lagi setiap tahunnya. Itu artinya apa Bapak Ibu? Artinya Allah beri rezeki yang lebih banyak lagi supaya zakatnya lebih banyak yang dibayarkan. Bapak Ibu ada yang berdoa seperti itu? Nah setelah pulang ini tadi ya, itu artinya menyongsong rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Itu implementasinya seperti itu Bapak dan Ibu. Yang terakhir, rezeki Allah berikan karena kita mentaati perintah Allah. Quran surat At-Tolak ayat 2-3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja warzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Pada siapa yang mentaati Allah, bertakwa pada Allah, itu artinya mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan siapkan jalan keluar setiap masalahnya. Diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, dan Allah cukupkan rezekinya. Itu Bapak dan Ibu, itu puncaknya rezeki. Ya, itu Bapak dan Ibu. Maka berderma diajarkan oleh agama ini dan disarikan oleh para ulama. Setelah derma Bapak Ibu, orang tua itu kalau sudah lanjut usia, lama-lama nggak mau harta, maka
singkatan dari nyimpang lan ingkur kadunan, maksudnya Bapak dan Ibu. Tidak mau harta lagi, semua diberikan pada anak cucu. Nah, yole ingonmu, yole adikmu, itu Bapak Ibu ditungtungki, Bapak Ibu. Nah, dibahkan kepada seluruh ahli warisnya, karena dia sendiri nggak bisa menikmati. Itu namanya fase faktur. Nanti ujungnya adalah megang ruh, pisahnya nyawa dengan raga. Bapak dan Ibu sekalian, kalau faktur nanti bisa dicek Quran surat Al-Imran ayat 185. Apakah kita akan hidup selamanya? Jawabnya tidak, Bapak. Sepanjang-panjangnya umat Nabi Muhammad ini kurang lebih berapa tahun, Bapak Ibu? Ada yang masih 100 tahun? Tidak ada. Coba Bapak Ibu, usia harapan hidup di Indonesia itu paling panjang di IY. Tahun 2024 usia harapan hidup di IY itu paling panjang adalah ibu-ibu di angka 76 tahun. Nah, maka ibu bergembiralah ya. Usia rata-rata hidup ibu-ibu 76 tahun. Itu sudah meningkat dari tahun sebelumnya. Bapak-bapak lebih pendek 3 tahun kurang lebih. Hanya 73 tahun bapak-bapak. Kenapa? Karena tingkat stresnya lebih tinggi dibanding dengan ibu-ibu. Mayoritas yang bekerja adalah bapak-bapak. Data ini data rata-rata. Jadi kalau beban mentalnya lebih berat, itu usia harapan hidupnya lebih pendek. Maka untuk mengurangi beban mental bapak-bapak, mohon maaf ibu-ibu, di kantor, di tempat kerja itu bebannya sudah berat, kadang-kadang disini kalian bosi. Tengok mah ampun digalangi penting. Nah, catat ya Pak. Nah, gitu. Kenapa? Karena hobinya ibu-ibu itu ngomong. Nanti bisa dicek di YouTube yang ceramah namanya Dr. Faisal Dahlan. Ada risetnya, ibu-ibu dalam satu hari akan berkata kurang lebih 24.000 kata. Bapak-bapak, saat terrelate bapak-bapak maksimum 8.000 kata saja. Jadi hanya sepertiga. Nah, maka kalau ibu-ibu ditanya dengan satu kata, jawabnya itu 10 kata Bapak Ibu. Tapi bapak-bapak ditanya dengan 10 kata, jawabnya cuma 3 kata. Dibalik. Maka kalau bapak-bapak pulang ke rumah ibu-ibu kok suntrut, itu berarti ada masalah. Jangan banyak ditanya. Cukup ditanya, Pak kopi nopo teh? Mungkin ajeng sari dipijeti. Mungkin nanti turu pun rampung masalahnya. Tidak usah ditanya, Pak ada masalah apa? Masa dinasihat? Masa ini istri nggak boleh tahu? Itu malah tambah kuat kita bapak-bapak. Kita Pak, datang lagi bapak-bapak ya, suami ini ngakoni. Nah, maka kalau bapak atau suami sedang ada masalah banyak, tidak usah banyak ditanya, biarkan suami itu menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena inginnya tidak mau melibatkan ibu, tidak mau melibatkan ibu, tidak mau nambah pikirannya ibu. Tuh, ibu sekalian ya, jangan dicurigai macam-macam ibu di simpanan barang. Tidak usah pikiran yang negatif ibu sekalian ya. Nah ini namanya faktur. Nanti menggatruk itu artinya pisahnya raga dengan nyawa. Ada panduannya Bapak dan Ibu sekalian. Ada di Quran surat Al-Ankabut ya ayat ke-57. Nanti ujungnya pocong. Dari kata apa? Pocong. Ya dulu Qabil pembunuh Habil itu bingung bagaimana cara menguburkannya. Maka kemudian Allah mengutus burung gagak Bapak Ibu untuk menggali mukar-mukar dengan tanah, kemudian dia menguburkan burung gagak yang sudah mati. Kemudian Qabil melihatnya, oh begitu caranya menguburkan mayat. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Maka kemudian ada hadis-hadis sahih yang kemudian lebih detail menjelaskan sebelum dikuburkan dikafani lebih dahulu. Bapak dan Ibu sekalian ya, itulah panduan hidup Bapak dan Ibu yang diubah oleh para ulama Jawa waktu itu. Nah, persoalan sekarang Bapak Ibu, gimana cara kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan hidup. Kita jadikan Al-Quran sebagai imamnya, bukan sebagai makmum. Mu'az bin Jabal mengatakan, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu imamnya amalan,
dan amal itu mengikuti ilmu, itu kalau mau benar. Kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan al-ilmu qabla amal, ilmu itu sebelum beramal. Bapak dan Ibu, ulama kontemporer menambahi al-adab qabla ilmu. Nah, jadi kalau diurutkan Bapak Ibu, al-adab qabla ilmu, berarti yang paling duluan adab, baru ilmu, setelah ilmu amal. Karena apa? Karena orang yang ilmunya banyak tapi nggak punya adab, amalannya belum tentu mampu diterima oleh banyak orang. Bapak dan Ibu sekalian, ya, ilmunya tinggi tapi memberikan pengetahuannya, ilmunya kepada sesamanya penuh dengan kesombongan, nggak pakai adab, kira-kira diterima atau tidak? Nggak diterima. Bapak dan Ibu sekalian, maka kemudian adab menjadi penting. Adab etika, moral, akhlak menjadi penting dalam hal ini, termasuk dalam kehidupan di rumah kita, Bapak dan Ibu, tidak hanya di luar. Nah, maka Bapak Ibu, mari kita sama-sama ya saling mendoakan ya Bapak Ibu ya. Saya mendoakan Bapak Ibu tolong doakan saya juga, karena orang yang sehari-hari tukang ceramah itu kadang-kadang tidak kontrol dalam diri dan keluarganya, Bapak Ibu. Ya, maka saya itu kadang-kadang kalau suruh ceramah Bapak Ibu, saya itu mesti ngajak istri atau anak saya. Nah, hari ini saya itu belum sempat pulang. Jadi saya tadi berangkat pagi, kemudian ada acara di rumah sakit. Saya disuruh mengelola 2 rumah sakit di Jogja itu, masih sebagai dosen ngajar. Tadi ada rapat sebentar sore, kabar maghrib saya baru duduk ke sini Pak. Maka tadi saya sholatnya terlambat di sini. Nah, saya belum sempat ngajak istri saya untuk ngaji. Biasanya istri saya itu duduk di belakang, tugasnya 2. 1, nyateti, koreksi kalau ada yang salah yang saya sampaikan. Maka saya kalau ngaji seringnya pakai laptop Bapak Ibu. Saya ini takut salah ngomong, itu maksudnya takut salah menyampaikan, karena ujungnya nanti di akhirat Bapak Ibu ya. Yang 1, 2, ya, istri saya nanti nyocokkan yang tak omongkan itu dilakoni yang udah di rumah. Itu yang paling penting Bapak Ibu sekalian ya. Ojo gampang ngomong nih angel lakoni, namanya jar lakoni, gampang ujar angel lakoni, itu kan berat Bapak Ibu. Ini dunia terhormat, yang akhirat terhina, kan sakti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, saya nggak mau kayak gitu. Oke, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman moral, pedoman hukum, ya, menggunakan teknologi untuk menyebarkan nilai-nilai Islam. Nah, ini udah lumayan pakai teknologi Bapak Ibu, pakai slide ini Bapak Ibu. Bapak Ibu konsentrasi, itu maksimum yang Bapak Ibu nanti tangkap, maksimum 30% Bapak Ibu. Nah, itu menurut penelitiannya Profesor Mainer. Jadi kalau saya ngomong 10 slide, nanti yang ditangkap berapa? 3 slide, itu pas ngaji Bapak. Nanti keluar masjid tinggal 2. Ya, saya perjalanan tinggal 1, sampai rumah. Makanya saya sudah menyiapkan, saya kirim materinya Bapak Ibu kepada Pak Darmanto, nanti dikirim ke Bapak Ibu semua, diulang-ulang, dipakai untuk ngaji tempat lain boleh, nggak ada hakim tanya ini Bapak Ibu. Nah, saya niatkan memang untuk berbagi ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, yang paling sulit Bapak Ibu itu jujur. Di antara orang yang di atas itu, yang paling sulit itu jujur. Padahal jujur itu membawa kebahagiaan. Ya, kata Nabi, inna sadaqah yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Jujur itu akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kepada jannah, karena itu simbol kebahagiaan. Kebalikannya, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilal nar. Kebohongan akan membawa kepada kejahatan. Maka siapa yang pertama kali bohong, ujungnya jahat Bapak. Nah, siapa yang jahat tidak akan bahagia, pasti ujungnya sengsara. Itu kata An-Nar yang disebut. Maka kebohongan membawa kejahatan, kejahatan membawa kesengsaraan. Itu Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, maka jujur menjadi hal yang paling utama dalam panduan ini. Berikutnya Bapak dan Ibu, topik 2, Lailatul Qadar. Ya, ayatnya sudah hafal, nanti Bapak Ibu juga bisa baca lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam ketetapan yang mulia itu nilainya lebih dari, tidak sama loh Bapak ya, lebih dari khairum min alfi syahr, lebih
lebih dari 1000 bulan. Ya, kalau dikonversi ke tahun sama dengan 83 tahun. Maka walaupun umat Nabi Muhammad ini pendek-pendek, usia Nabi berapa Bapak Ibu? 63 menurut kalender Hijriah. Diukur menggunakan kalender Masehi hanya 61, karena beliau lahir di 571, meninggal 632 Masehi. Jadi hanya 61 Bapak dan Ibu. Maka yang sekarang usianya 60 satu tahun lagi Bapak Ibu. Kalau sama dengan usia Nabi Bapak dan Ibu, ya, dan satu harinya di akhirat itu sama dengan 1000 tahunnya dunia. Quran surat Al-Hajj ayat 47. Wa inna yawma 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di depan Tuhanmu, maksudnya di akhirat, sama dengan 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Nah, maka 1000 tahun sama dengan satu hari di akhirat. Satu hari di akhirat misalnya 24 jam, berarti 24 jam sama dengan 1000 tahun. Gitu kan Bapak Ibu? Nah, kalau 100 tahun berarti setara dengan berapa jam? Aduh, matematika gitu. Kan 1/10 Bapak Ibu. Ya, 100 kan 1/10.000 gitu. Nah, berarti 1/10 dari 24, 2,4 jam. Kita hidup 100 tahun hanya sama dengan 2,4 jam di akhirat. Padahal kita nggak mungkin sekarang ini 100 tahun, ya paling-paling 75 tahun. Nah, berarti 3/4 kali 2,4, berarti kira-kira hanya 1,5 jam. Jadi di dunia hidup 75 tahun atau hidup 80 tahun itu hanya sama dengan 1,5 jam di akhirat. Maka ulama dari Solo yang dikesankan sebagai penjaga namanya Raden Ronggo Wasito, itu pendakwah ya, luar biasa. Nama tilaknya di mana-mana, termasuk di Klaten. Itu ada petilasan Raden Ronggo Wasito. Karena yang dakwai di daerah segitu dulu adalah Raden Ronggo Wasito, punya banyak kata-kata bagus, maka disebut bujaga. Salah satunya urip iku mingko yang mampir ngombe nikah nom-nom ya terima ora ngombe ngomong makan gorengan barang. Maksudnya hidup itu hanya sederhana Bapak dan Ibu sekalian, ya hanya singkat. Maka nasihatnya lagi, turi-turi putih ditandur nang kebon agung, jumlahnya diponyemplung kumlundung kembangi opo, bokiro kembangi opo, kembang melati diroce-roce, sing urip setengah mati, sing mati rapiye piye, bokiro kembangi opo. Tentang Bapak Ibu, tak tuturi ngagem kain putih. Itu maksudnya mayat yang sudah dibungkus tadi Bapak Ibu tidak bisa ngomong. Nasihati pada kita, ulama ubah lagu. Jumlah dan tipe nyemplung hidup itu seperti seleret, seperti kilat. Lama atau sebentar? Sebentar, kilat Bapak Ibu sekalian. Ya, gumlundung tipe nyemplung, singkatnya seperti mayat itu dibawa dari rumah duka ke liang lahat. Iku kalian mayu Bapak Ibu. Singkatnya Bapak Ibu. Nah, gumlundung kembangi opo, udah masuk ke liang lahat ditanya kembangi opo. Kembang itu simbol pewangian simbol amal soleh. Begitu sudah masuk liang lahat, lainnya habis, tinggal amal solehnya. Maka ditanyalah malaikat kepada ibu sekalian, kembangi opo itu simbol pertanyaan di alam kubur. Man robuka, man nabiyuka, ma kita buka, ma amalika. Maka tembang itu untuk yang mati, untuk yang layak, untuk yang layak Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah itu Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah kita beruntung walaupun usianya pendek, oleh Allah melalui Rasul Muhammad diberi namanya Lailatul Qadar. Jadi kalau kita tiap tahun dapat Lailatul Qadar, pada sudah puasa kurang lebih anggap aja 20 tahun. Nah, berarti 20 tahun kali 83 tahun. Anggap aja 80 tahun. 20 tahun kali 80. Itu berapa tahun Bapak Ibu? Menghitung biasa Bapak Ibu. 1600 tahun. Berarti kita tuh seolah-olah sudah beribadah 1600 tahun. Itu kalau kita sudah menjalani puasa 20 tahun. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu ada yang sudah menjalani puasa 40 tahun, ya enggak? Karena saya ini sudah 40 tahun menjalani puasa. Usia saya ini berapa Bapak? Kira-kira 45 ibadah dari belakang. Nah, 54 ya.
Tahun ini 55 saya di Bapak Ibu sekalian. Walaupun masih imut-imutin. Nanti Bapak Ibu ya, 40 tahun. Coba kalau udah 40 tahun kali 80 tahun, 3.200 tahun Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ini seolah-olah beribadah 3.200 tahun, maka Lailatul Qadar disebut kuantum ibadah. Hanya umat Nabi Muhammad, yang lainnya enggak Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini istimewanya Lailatul Qadar, maka jangan pernah dilewatkan Bapak Ibu. Hanya 10 hari terakhir. Diempet Bapak Ibu, fokus mencari Lailatul Qadar, bukan mencari Laila Musawwarah. Maksudnya ya ke pasar ya boleh, ya ke Indogrosir ya boleh, tapi malamnya iktikaf gitu loh Bapak dan Ibu sekalian, supaya kita nggak kehilangan Lailatul Qadar. Mungkinkah Lailatul Qadar itu turun di siang hari? Judulnya itu Lailatul Qadar Bapak, berarti turunnya malam hari, maka siangnya silakan beraktivitas, tapi malamnya iktikaf. Kalau penuh ini begini penuh iktikaf, amannya ngantuk bener. Nah tuh nggak apa-apa, 10 hari pinter hidupnya bekerja, awan turu bengi melek. Maka ada tembangnya lagi Bapak Ibu. Ojo turu sore kaki, ono dewa anglang jagat, nyangking pokor kencanani, isine donga tetulah sandang kelawan bagianipun wong melek sabarna rimo. Tuh nasihatnya Bapak Ibu. Nah nanti cari maknanya di Google. Niki pun jam 09.00 seprapat ya Bapak Ibu. Iku mundur 2 menit Bapak Ibu alias jam faiden. Niki Bapak Ibu sekalian, mari Lailatul Qadar, malam yang penuh keberkahan, ampunan dosa, lebih baik dari 1000 bulan, turunnya malaikat yang sampai memenuhi bumi, dipimpin oleh malaikat Jibril, mengatur urusan seluruh manusia berupa ketetapan terbaiknya untuk kita. Jangan pernah dilewatkan. Nah, itu ya. Hadis Nabi, kalau Rasulullah SAW, maqama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa menghidupkan Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Nah, dan 3 hadis yang terkenal ya Bapak Ibu. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang kedua, maqama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. 3, maqama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tiga-tiganya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Imam Al-Bukhari bernama lengkap Muhammad bin Ismail Al-Bukhari karena dari Bukhari. Imam Muslim bernama lengkap Abdul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi dari Naisabur, bertetanggaan dengan Bukhara, sekarang menjadi wilayah Uzbekistan. Nah, yang pernah ke sana kemudian meminta Presiden Rusia waktu itu untuk dibangunkan masjid adalah Presiden Soekarno. Makamnya Imam Bukhari diminta dibubar, kemudian dibangun museum itu. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, mari Bapak Ibu, bagaimana penerapan di dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita perbanyak ibadah, kita perbanyak doa, kita perbanyak zikir. Maka di sela-sela kita akui, tadi kita baca ya Bapak ya, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau menyukai pemaafan, maka maafkanlah. Nah, di samping itu, cukupkah dengan doa ibadah pribadi? Tidak, maka harus kita tingkatkan kepedulian sosial kita kepada ibu sekalian ya. Peduli terhadap fakir miskin, peduli terhadap sesama, peduli terhadap orang tua. Maka sedekah paling baik dan balasannya langsung di dunia, tidak tunggu di akhirat Bapak Ibu. Kalau sedekahnya kepada orang tua, ya, apalagi orang tua kandung dan orang tua karena sebab. Orang tua itu 3 ya Bapak Ibu. Orang tua karena nasab, itu
itu yang melahirkan dan yang mensponsori. Yang melahirkan siapa? Ibu. Sponsor bapak. Tanpa sponsor nggak jadi Bapak. Maka dua-duanya itu namanya orang tua karena nasab. Nah, yang kedua itu orang tua karena sebab. Pertama sebab perkawinan, namanya mertua. Tidak pernah ada mantan mertua loh Bapak Ibu. Jadi walaupun kedua anaknya sudah bercerai, maka tidak pernah ada mantan mertua. Apa buktinya? Mantan menantu tidak boleh menikahi mantan mertua. Ini apa juga belum? Tapi nggak boleh Bapak Ibu. Yang sering terjadi kan mertua laki-laki menikahi mantu yang perempuan, kan gitu Bapak Ibu. Nggak boleh Bapak dan Ibu sekalian, karena tidak pernah ada mantan mertua. Nah, jadi walaupun sudah dicerai oleh anak laki-lakinya, mantan mantu tadi tidak boleh dinikahi Bapak Ibu oleh mantan mertuanya. Ini bukti bahwa tidak pernah ada mantan mertua. Haram Bapak Ibu, itu mahram Bapak Ibu. Nah, yang ketiga adalah orang tua karena sebab keilmuan. Maka tidak pernah ada mantan guru Bapak Ibu. Jangan pernah ada mantan guru. Ya, tidak pernah ada mantan dosen Bapak Ibu. Karena ilmunya merasuk ke dalam pribadinya hingga nanti meninggal Bapak Ibu sekalian. Nah, maka tidak pernah ada mantan guru, tidak pernah ada mantan dosen. Waktu sudah tim semua. Nah, saya ada sedikit. Oke, Bapak dan Ibu sekalian. Paling akhir Bapak Ibu ya. Bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari? Langsung menutup, betul? Nah, ya Bapak dan Ibu ya. Nah, yang paling penting Bapak Ibu, nuzul Quran dan Lailatul Qadar dalam konteks zaman sekarang. Satu, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman di era digital. Yang paling memusingkan kita loh Bapak Ibu ya. Bijak dalam menggunakan media sosial dengan nilai-nilai Islam. Bapak Ibu pegang HP semua? Oh iya, ngaji aja pegang HP Bapak Ibu ya. Nah, maka Bapak Ibu, tangan kita harus kita kontrol, jangan mudah pencet. Ya. Nah, kalau ada WA masuk ke HP kita, periksa dulu satu benar atau enggak. Nah, maka namanya proses verifikasi. Dua, nek benar enggak cukup loh Bapak, langsung share enggak cukup. Dua, periksa dulu baik atau enggak. Nah, gitu. Jadi baik, nanti baik dan ini bagus enggak kalau kita share. Pikir dulu Bapak Ibu sekalian. Nah, berarti ada dua kan Bapak ya? Benar dan baik. Itu belum cukup Bapak Ibu. Satu lagi, kalau kita forward, kita share manfaat atau enggak. Nah, itu Bapak dan Ibu. Jadi tiga ini harus kita pegang ya, supaya kita aman Bapak ya dengan panduan kita ini. Satu, apa tadi? Benar. Dua, baik. Tiga, manfaat. Kalau salah satu tidak ada, tidak usah ikut nge-share Bapak. Minimum itu berhenti di HP Bapak Ibu. Nah, gitu Bapak dan itu cara mengamankan dosa kita Bapak. Jangan sampai kita ikut dosa maksudnya. Ya, periksa. Kalau hanya baik dan benar, tidak perlu kita share Bapak dan Ibu. Karena belum tentu bermanfaat kalau kita kirimkan pada orang lain. Ya, apalagi baiknya dilompati. Ini benar, mungkinkah kalau tidak baik itu memberi manfaat? Tidak Bapak dan Ibu. Maka kata manfaat itu hanya bisa dihasilkan dari kata benar dan kata baik. Sesuatu yang tidak benar walaupun baik tidak akan memberi manfaat Bapak dan Ibu sekalian. Nah, nanti kapan-kapan kita bahas mengenai medsos ya Bapak Ibu. Ini complicated nih Bapak Ibu, tidak cukup hanya 1 menit 2 menit ya. Nah, tapi intinya kita harus menghindari hoax, menghindari fitnah. Yang paling penting bagi anak-anak muda, gunakan teknologi ini untuk berdakwah. Banyak anak-anak muda sekarang berdakwahnya lewat medsos Bapak dan Ibu, dan dengan dakwah lewat medsos tidak hanya dia dapat pahala, uangnya mengalir Bapak dan Ibu sekalian. Lihat contoh satu, Hanan Atafi, kerjaannya apa Bapak Ibu? Dakwah lewat medsos. Kaya atau miskin? Kaya Bapak Ibu, karena dari YouTube-nya dia dapat ratusan juta rupiah Bapak Ibu. Dari Instagram punya follower, dia jualan apa aja laku Bapak Ibu, masih diundang di mana-mana. Dua, Muzamil Hasbalah, tahu nggak Bapak Ibu? Tahu. Kori suaranya yang bagus itu, coba itu dengan berdakwah lewat medsos Bapak Ibu. Dia punya Instagram, dia punya YouTube channel ya Bapak Ibu. Nah, subscribe-nya berapa itu? Dari medsosnya itu Bapak Ibu, dari YouTube-nya itu dapatnya ratusan juta Bapak Ibu. Muzamil itu kemarin umroh bareng sama saya,
kurang lebih 9 hari Bapak dan Ibu sekalian. Beliau sekarang mendirikan travel umroh namanya Billah Tour Bapak dan Ibu sekalian. Nah, saya diajak itu karena katut aja Bapak. Menantu saya itu temannya Muzamil Hasban. Nah, menantu saya, anak saya dokter Bapak Ibu. Menantu saya itu penulis buku. Nah, juga punya medsos Instagram namanya Quran Review. Nah, nanti buka ya, Quran Review. Itu followernya di atas 500.000. Buku-buku yang ditulis anak saya itu begitu dilimpar di Instagram itu Bapak Ibu, itu yang beli 2.500, 3.000 pembeli. Satu buku bisa 100.000 Bapak Ibu, bisa 150.000. Itu S1 Bapak Ibu, anak menantu saya. Gajinya mengalahkan pertuanya yang profesor. Nah, kami kemarin 14 orang dibiayai sendiri sama dia itu. Saya suruh biayai profesor, nggak mampu lah. 14 orang kali 35 juta itu 490 juta. Bapaknya nggak mampu, menantunya mampu. Alhamdulillah Bapak. Itu hanya menunggu di medsos. Tapi kalau dari sudut pandang positif. Kira-kira sebulan yang lalu Bapak Ibu di kampus ya, di masjid kampus UGM, saya itu menjadi khotib untuk akad nikah anak dari sahabat saya. Masih usianya baru sekitar 24 tahun Bapak Ibu. Alumni UII. Itu kerjaannya Bapak dan Ibu apa coba? Ya sama, kerjaannya hanya urusan medsos ini. Anak kecil itu punya usaha di dunia maya itu Bapak Ibu. Pusatnya di mana coba? Di Inggris. Orangnya di Indonesia Bapak Ibu. Kerjaannya dari Belanda, dari Amerika, bikin konten Bapak Ibu sekalian. Maka disebutnya konten creator. Itu gajinya tidak kalahkan bapaknya Bapak dan Ibu. Luar biasa itu. Nah, anak kecil-kecil pakainya najis-najis gitu, kerjanya depan laptop, kemana-mana mobilnya mewah Bapak Ibu, ngalahkan mobilnya seorang profesor. Nah, maka anak muda ya banyak ya. Nah, coba tekuni, karena dunia sudah sangat berubah, tidak lagi konvensional dalam mikirnya harus digital. Nah, maka dosen pun seperti saya ini harus menyesuaikan Bapak Ibu, mendidik anak-anak sekarang ini Gen Z, tidak bisa lagi dengan gaya konvensional seperti dahulu, nggak bisa Bapak dan Ibu. Ibaratkan HP ini sekarang Bapak Ibu coba mengoperasikannya gimana? Ditunjuk-tunjuk atau diusap? Diusap. Anak-anak kita sekarang begitu Bapak Ibu. Tidak bisa dididik dengan dipukul, tidak bisa dididik dengan didorong-dorong, tidak bisa. Fisik tidak bisa lagi, hanya bisa diusap mereka itu Bapak Ibu. Dengan cara yang halus itu baru bangkit jiwanya dan mau termotivasi untuk belajar. Kalau dengan kekerasan tidak berhasil sekarang Bapak Ibu. Nah, ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah perhatikan di terus banget ini. Nah, tapi saya lihat jamnya putar terus Bapak Ibu. Tadi saya hanya jadi 1 jam pelajaran sudah lebih ya Bapak Ibu. Ya sudah ya, terpaksa kita akhiri ya Bapak Ibu. Materi lengkapnya ada di slide Bapak Ibu. Silakan nanti bisa dipelajari langsung yang terakhir penutup. Nah ya, jadi Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kita manfaatkan momentum Lailatul Qadar. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas diri menjadi manusia mulia. Karena tujuan puasa adalah ma'alakum tatakun dan inna akramakum indallahi atqakum. Tujuan puasa menjadikan kita bertakwa, dan bertakwa itu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak di dunia hingga nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri dengan doa. Kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Warḍa'na ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas solihin rabbi ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul
hisab. Rabbana taqabbal minna siyamana wa rukubana wa sujudana wa qur'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cekap semanten Bapak Ibu, wonten kelebatipun berpangodan mugi-mugi manfaat dan mugi kita saged pun bagiaken ing sanesipun. Nasrul minallah wa barakatuh wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.